Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Cecilia. Sekarang kita sudah sampai di bab 13, yaitu controlling access to files. Di sini akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, basic Linux permission, user group order, change ownership, change permission, execute permission, review chmod, chmod dengan number, chown pada directory part 1 dan chmod pada directory part 2. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Kita coba ketikkan ls, enter, lalu ls min l, enter. Nah, di sini itu ada file dan directory yang di depannya ini ada huruf drw, xr, xr dan x dan yang lain-lain. Nah, apa sih artinya? RWX itu merupakan singkatan dari read, write, dan execute ya teman-teman. Jadi untuk akses read ini berfungsi untuk membuka file, sedangkan pada directory itu untuk mengelis. Sedangkan untuk akses write itu pada file digunakan untuk memodifikasi filenya, sedangkan pada directory itu untuk menghapus directory dalam directory, atau bisa juga untuk membuat directory. Nah, yang terakhir yaitu execute pada file ini berfungsi untuk merunning ya, sedangkan pada directory ini kita bisa men-cd atau bisa memasuki directory tersebut. Nah, materi yang kedua yaitu user group order ya teman-teman. Di sini kita ketikkan ls, enter. Nah, saya akan melihat detail dari file dan direktorinya ya teman-teman. Kita ketikkan ls min l, enter. Bisa kalian lihat di sini terdapat 4 file dengan hak kepemilikannya yaitu user dinar. Di sini saya akan membuat file baru dengan nama ownership. Kita ketikkan ownership.txt, enter. Kita cek dengan ls min l, enter. Nah, di sini ada file ownership.txt yaitu hak kepemilikannya yaitu user dinar ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mengganti user pada file ownership dengan cara menambahkan user baru dulu. Untuk membuat user baru itu kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik perintah sudo add user, lalu tuliskan nama user yang ingin dibuat. Saya akan membuat user new owner, enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Kita membuat password untuk user new owner. Kita ketikkan password baru dulu, lalu konfirmasi ya. Di sini kita enter saja sampai selesai. Nah, di sini kita ketikkan y, enter. Lalu kita cek dulu user yang tadi kita buat untuk memastikan sudah tertambahkan atau belum. Kita ketikkan cd.2, enter. Kita ketikkan ls. Nah, di sini new owner-nya sudah berhasil tertambahkan. Di sini terdapat 3 user yaitu user utama saya, user dinar, user new owner yang baru kita buat, dan juga user 4. Kita masuk ke dalam user new owner dengan perintah su new owner, kita enter. Lalu kita lihat detailnya dengan perintah ls min l, enter. Nah, di sini pada directory new owner ini grupnya itu adalah new owner, sedangkan usernya juga new owner. Kita exit ya teman-teman.
kita masuk ke user dinar lagi dengan perintah cd dinar. Jangan lupa slice nya. Ini sudah berhasil kembali, kemudian kita ls enter. Di sini kita akan melihat detailnya dengan perintah ls min l enter. Bisa dilihat pada file ownership .sd ini group dan other. Dia hanya memiliki permission read ya teman-teman. Saya akan mengisi file ownership txt dengan user new owner. Untuk itu kita harus masuk ke dalam user new owner dulu dengan perintah su new owner. Lalu ketik perintah nano new owner .txt enter. Di sini kita tidak bisa writing atau nulis karena new owner ini sebagai order. Nah, order ini dia hanya memiliki permission read, tidak bisa memiliki permission reading. Di sini kita keluar dengan ctrl-x. Di sini kita akan mengubah grup dan user pada file new ownership menjadi grup dan user new owner. Di sini file ownershipnya itu grup dan usernya itu masih dinar. Ini ya. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi user dan grupnya owner agar kita bisa writing di dalam file ownership tersebut. Untuk mengubahnya kita harus ke dalam root terlebih dahulu. Kita ketikkan su enter. Lalu masukkan perintah untuk mengganti hak kepemilikan, yaitu chown new owner .2 new owner spasi ownership .txt. Kita enter. Nah, jadi chown atau chown ini perintah untuk mengganti hak kepemilikan ya teman-teman. Lalu kita coba ls min l enter. Nah, bisa kita lihat pada file ownership grup dan usernya sudah terganti hak kepemilikannya menjadi grupnya owner dan juga usernya owner. Nah, selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu change permission. Ini di sini kita cek dulu Nah, pada user new owner dia memiliki permission read dan write untuk user, read untuk group, dan read untuk order. Saya akan mengubah permissionnya. Untuk itu saya akan membuat file baru dulu dengan perintah ouch permission enter. Kita cek dengan ls min l. Nah, kalian bisa lihat file permission .txt ini sudah berhasil tertambahkan. File permission ini berada di user dinar dan group dinar ya teman-teman. Jadi pada file permission saya akan mengubah permission dinar supaya bisa write. Di sini kan hanya bisa read ya teman-teman. Kalian bisa masukkan perintah chmod g ini sebagai grup ya teman-teman. Kita plus
W, dan W ini sebagai write ya teman-teman. Nantinya kita akan menambahkan write pada grup permission.txt. Nah, enter, lalu kita ls min l, enter. Nah, pada file permission.txt ini sudah berubah menjadi read dan write. Kemudian kita akan menghilangkan permission write di dinar pada file permission.txt dengan perintah chmod g-w permission.txt. Min itu berarti menghilangkan ya teman-teman. Kita enter, lalu kita cek dengan ls min l. Kita enter. Nah, file permission.txt ini write-nya sudah berhasil dihilangkan ya teman-teman. Lalu materi yang berikutnya yaitu execute permission. Jadi pada pembahasan execute permission, jika kalian punya user dan mempunyai permission execute pada file tersebut, kita bisa merunning pada file tersebut. Sedangkan jika kalian punya permission execute pada directory, kita dapat melakukan cd ke dalam directory tersebut. Di sini saya mempunyai 3 user. Pada defaultnya 3 user tersebut tidak bisa memiliki permission write dan execute ke dalam user dinar atau user pertama. Nah, bagaimana supaya bisa? Di sini kita masuk ke dalam user dinar dulu. Kita ketikkan su new owner, enter. Kemudian kita masuk ke dalam directory dinar dengan perintah cd dinar slice, enter. Di sini tidak bisa masuk karena pada user dinar dia tidak dapat akses write dan execute. Caranya kita masuk ke root dulu, kita ketikkan perintah su, enter, enter. Kemudian masuk ke directory home dengan perintah cd.2, enter. Di sini saya akan menambahkan permission write dan execute pada group dan other user dinar karena di user dinar ini belum mendapatkan permission write dan execute pada group dan other. Kita ketikkan perintah chmod g plus w, G sebagai group dan W sebagai write. Selanjutnya nama usernya yaitu dinar slice. Kita enter. Kemudian saya akan menambahkan permission execute dengan perintah chmod g plus x ini sebagai execute ya teman-teman, lalu dinar slice. Kita enter. Kemudian kita akan menambahkan akses execute pada order. Kita ketikkan chmod o ini sebagai order ya teman-teman, plus x dinar slice. Kita tambahkan juga permission write pada order chmod o plus w dinar, enter, lalu ls min l. Nah, di sini dia sudah mendapatkan permission write dan execute pada group dan order. Lalu kita coba masuk ke user dinar dengan perintah cd dinar slice, enter.
Kalian bisa lihat bahwa sudah berhasil ke user dinar. Ini dikarenakan dia sudah mendapatkan permission write dan execute. Lalu cara menghapus permission execute pada group dan order, kalian bisa masuk ke home directory root dengan perintah cd.2 enter. Tetapi kalau kalian belum masuk ke root, kalian bisa masuk ke dalam dengan perintah su baru masuk ke home directory root. Jika sudah masuk ke home directory root, kalian bisa ketikkan chmod -x dinar slice enter. Nah, saya juga akan menghapus execute pada order dengan perintah chmod -x dinar. Lalu kita ls min l enter. Nah, bisa kalian lihat pada user dinar ini permissionnya hanya write ya teman-teman. Saya akan ke user dinar dulu dengan perintah cd dinar slice enter. Lalu ls. Di sini kita bisa melakukan permission execute karena file tersebut berbasis shell, yaitu belakangnya sh. Nah, di sini saya akan membuat file dulu dengan nama file sh. Perintahnya yaitu c.sh. Kemudian saya akan memberikan script pada file ini dengan perintah nano c.sh enter. Nah, di sini kita isi echo spasi shift titik hello koma lalu kita titik lx y dan enter. Di sini saya akan masuk ke new owner dulu dengan perintah su new owner enter. Nah, kita cek apakah kita bisa merunning file sh dengan perintah titik slice c.sh enter. Di sini kita tidak bisa merunning file tersebut karena tidak mempunyai permission execute pada sebuah directory. ls enter. Dia juga tidak bisa di ls karena belum mendapatkan permission execute. Kita clear. Kita masuk ke root dengan perintah su enter. Kemudian tuliskan perintah agar kita bisa merunning file sh ini, yaitu chmod u untuk sebagai user, kita plus x c.sh kita enter. Nah, kita coba cek apakah kita bisa runningnya dinar. Kemudian masukkan perintah untuk merunning sebuah SE yaitu titik slice c.sh enter su c.sh. Nah, di sini sudah terdapat hello world yang berarti sudah berhasil ya teman-teman. Lalu materi yang berikutnya yaitu review chmod. Nah, jadi perintah chmod ini digunakan untuk menggantikan permission. Lalu kita masuk ke root dulu karena di sini saya sudah di root.
Lalu kita ls-l untuk melihat detail sebuah direktori. Enter. Kalian bisa lihat pada direktori desktop ini, di sini terdapat rwx ini. Dan ini milik user Dinar ya. Lalu r-x ini dia tidak mendapat permission read milik group. Kemudian yang terakhir r-x juga, dia juga tidak mendapatkan permission read, dia milik order ya teman-teman. Kita clear. Jelaskan apa yang dimaksud dengan O, G, dan O. Nah, O ini sebagai order. Order itu milik siapa saja yang berada di directory atau file dan user tersebut. Kemudian G ini adalah group dan U adalah user. Dan selanjutnya yaitu rwxt. Nah, apa itu rwxt? Jadi R ini sebagai read permission, W sebagai write, X sebagai execute, dan D sebagai lambang dari sebuah directory. Kemudian jika kalian ingin menghilangkan permission pada sebuah directory, kalian bisa menggunakan perintah min. Contohnya, kita akan menghilangkan permission pada grup permission execute. Misalnya kalian bisa tuliskan perintah chmod G sebagai grup, min untuk menghapus, X sebagai execute, lalu nama direktorinya atau yang ingin dihapus permissionnya, yaitu ini saya mencontohkan desktop. Enter. Dan ini sudah berhasil. Lalu materi yang berikutnya yang ketujuh yaitu chmod dengan number. Nah, di sini kita akan menggunakan permission number atau angka. Sebelumnya kita kan sudah menggunakan permission read, write, dan execute. Di sini kita masuk ke terlebih dahulu dengan perintah su. Nah, di sini untuk permission number pada execute kalian bisa menggunakan permission number 1. Lalu untuk write kalian bisa menggunakan permission number 2, dan yang terakhir untuk permission read kita bisa menggunakan number 4 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat file dengan nama number permission di txt. Kita clear dulu. Perintahnya yaitu touch number number permission txt. Enter. Lalu kita ls min l. Enter. Nah, kita lihat pada file number permission txt ini dia berada pada root. Dia mendapatkan permission read dan write di group, dan dia mendapatkan permission read di permission read, dan di order dia mendapatkan permission read juga. Di sini kita akan membuat permission dari order group dan user itu mendapatkan full access. Di sini kita bisa ketikkan dulu chmod 755, lalu nama file atau direktorinya yaitu number permission txt. Enter. Kita ls min l. Enter. Nah, kalian bisa lihat di file number permission txt ini dia sudah memiliki permission rwx pada user, rx pada group, dan rx pada order. Selanjutnya saya akan menjelaskan perintah tentang 755. Di sini kita akan menggunakan perintah permission number. Nah, 755 ini adalah gabungan dari read, write, dan execute. Jadi gabungan dari 7 ini adalah gabungan dari 4 tambah 2 tambah 1. Ini akan 7. Kemudian 5 ini dari read, dan yang 5 itu adalah hasil dari read dan execute ya teman-teman. Kemudian 5 yang terakhir juga gabungan dari read dan execute. Jadi 3 angka di situ merupakan gabungan dari user, group, dan order. Yang berikutnya yaitu chon pada directory. Nah, di sini
sini kita akan mempelajari cara merubah hak kepemilikan pada suatu direktori. Di sini saya sudah membuat sebuah direktori dengan nama dir1. Kita ls dir1 enter. Kemudian kita cd dir1 slice enter. Kemudian saya akan membuat direktori baru dengan perintah su enter, lalu perintah mkdir dir2 enter, lalu dir2 dir dir2 slice dir3 enter. Nah, di sini kita coba ls dir2 slice enter. Nah, di sini terdapat dir3. Kemudian kita kembali ke direktori awal dengan perintah cd -2 lalu ls min l enter. Kalian bisa lihat pada direktori 1 ini kepemilikannya adalah root. Saya akan mengubah menjadi kepemilikan user new owner. Dan tadi kita ke root dulu dengan perintah su enter. Kemudian masuk ke direktori dengan perintah cd -2 enter. Di sini saya sudah masuk ke dalam user dinar, lalu tuliskan perintah chown new owner owner dir1 enter, lalu ls min l. Nah, lalu dir1 ini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner ya teman-teman. Kita lihat isi dari dir1 dengan perintah cd dir1 slice enter, lalu ls min l enter. Nah, pada dir1 terdapat dir2 dan hak kepemilikannya user dan grup root. Selanjutnya saya akan merubah hak kepemilikan dir2 yang tadi, kepemilikan dir2 yang tadinya user dan grup root akan saya ubah menjadi grup dan user new owner. Di sini kita akan kembali ke direktori 1 untuk user dan grupnya, kita ganti menjadi user dan grup root lagi. Kita keluar dulu dari direktori 1, kita exit. Kita masuk ke root. Kemudian tuliskan perintah chown root 2 root enter. chown root -2 root dir1 enter, ls min l enter. Di sini pada direktori 1 sudah terganti lagi menjadi user dan grup root. Kemudian saya akan mengganti hak kepemilikan dari dir1 dan isi dir1 menjadi user dan grup new owner dengan perintah chown min r new owner -2 new owner dir1 slice enter, ls min l enter. Kemudian cd dir1 slice enter, ls min l enter. Nah, pada dir1, pada isi dir1 yaitu dir2 user dan grupnya menjadi user dan grup owner. Iya. Kita coba cd dir2 slice enter, ls min l enter. Di sini terdapat dir3. Kita coba lihat isinya dengan ls min l. Nah,
Nah, pada dir 3 ini dia sudah berubah menjadi user dan group new owner, dikarenakan sebelumnya kita menggunakan perintah chown min-r. Min-r ini mengubah isi dari directory dan direktorinya. Lalu materi yang terakhir yaitu chmod pada direktori. Di sini kita buat direktori baru dengan perintah mkdir nama direktori baru, yaitu saya akan membuatnya chmod test ya. Ini enter, lalu ls min-l enter. Di sini dia sudah berhasil tertambahkan. Nih, dia memiliki hak akses RWX sebagai user, RX sebagai group, dan RX sebagai order. Nah, di sini dia hak kepemilikannya yaitu user dan grupnya yaitu dinar. Ini saya akan menghilangkan permission execute pada directory ch. Kita masuk ke root dulu. Lalu masukkan perintah chmod u sebagai user plus x sebagai execute. Maaf nih ya, maksudnya x sebagai execute. Lalu nama itunya itu chmod test. Enter, lalu ls min-l enter. Nah, direktori chmod test ini pada usernya sudah terganti menjadi rw saja. Nah, pada extensionnya sudah hilang. Untuk menambahkan permission pada user dan grup atau order, kalian bisa menambahkan dengan perintah chmod u plus x chmod test enter, lalu ls min-l enter. Nah, bisa kalian lihat pada user perincinya sudah full akses kembali seperti semula, yaitu RWX, RX, dan juga RX, yaitu read, write, dan execute ya teman-teman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab yang ke-13 ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.